Inilah anak-anak muda yang dicintai orang tua, yang diharapkan calon-calon mertua. So sweet, amazing. Anak raja pergi menyelam menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum sarapan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tadi yang menyampaikan tausiah itu guru saya, guru kita semua adalah Ustadz Salim Afillah. Kalau yang sedang berdiri ini UAS, Ustadz Abdul Somad. Kalau yang di sebelah kanan saya waktu duduk tadi UUS, Ustadz Usman Siddiq. Ustadz itu berasal dari bahasa Persia, artinya orang yang banyak pengetahuan, bukan hanya ilmu agama. Beliau jadi bupati tentu banyak ilmu pengetahuannya, ilmu mengatur masyarakat, ilmu pemerintahan. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai, masih panjang lagi. Mudah-mudahan ilmunya dipakai untuk menolong agama Allah SWT. Beliau didampingi orang yang luar biasa, namanya Bapak Hasan Ali Basam Kasuba. Hasan baik, Ali tinggi, Basam mudah tersenyum. Ada orang tinggi tapi tidak baik, ada orang baik tapi tidak tinggi. Beliau komplit semuanya. Para asatis, para guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semua yang pakai jilbab merah, kuning, kelabu, hijau dan biru, yang tak dapat disebutkan satu persatu, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin hadirat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi selesai dari Masjid Kesultanan Bacan, saya katanya mau langsung dibawa ke pinggir laut. Kita tidak mampir lagi ke hotel Pak Ustadz. Kita kemana? Langsung tausiah. Karena nanti kalau siang matahari terik panas. Terus ada yang ngasih tahu, gak usah langsung. Kenapa? Jamaahnya belum ada. Akhirnya istirahat dulu 1 jam. Khawatir panas. Rupanya orang bacaan doanya makbul. Bisa didatangkan awan dengan air rintik-rintik. Kita pun agak cemas juga. Begitulah rupanya orang-orang soleh kalau sudah berdoa kepada Allah. Wa dhallalna alaihimul ghamama, kami berikan awan menaungi mereka. Bagi yang haus tinggal buka mulut. Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, TNI, Polri, Satpol PP, semuanya ini tidak tahu entah doa siapa, tapi saya yakin tidak ada pawang di antara kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulang tahun Kabupaten Halmahera Selatan yang ke-19. Ada 5 sifat anak umur 19. Dia mulai menampakkan kecantikannya kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki menampakkan kecantikannya, bahaya. Karena Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, tidak ada makhluk yang ketiga. Maka kecantikan perempuan ini mesti ditutupi. Kalau ada yang jual buah apel di pinggir jalan, kena asap, kena debu, kena matahari, kering kerontang. Yang satu lagi apelnya di dalam plastik, plastiknya dalam kulkas, kulkasnya dalam lemari, di dalam etalase kaca, di dalam toko, di dalam komplek berkunci. Maka itulah yang dicari-cari orang. Begitulah rupanya orang di Halmahera Selatan, di Kesultanan Bacan. Mereka menutup perempuannya dengan menutup aurat jilbab yang sempurna. Kalau ada orang tua, ibu-ibu pakai jilbab biasa, tapi anak kecil sudah dibiasakan pakai jilbab, Masya Allah. Ada beberapa yang tak pakai jilbab, saya tengok rupanya laki-laki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita jaga anak-anak kita supaya tetap menutup aurat.
Seorang laki-laki yang soleh, rajin beribadah, tahajud tidak tinggal, sholat duha apalagi, tapi ternyata membiarkan anak perempuan yang membuka aurat. Selangkah lagi kau masuk ke surga, tapi sebelah kakimu sudah masuk ke neraka. Kalau sayang pada ayahmu, sayang pada ibumu, maka tutuplah rambutmu. Kalau sayang kepada keluargamu, sayang kepada anak perempuanmu, jangan pernah segan sungkan untuk mengatakan, hai anakku, kalau kau sayang kepadaku, tutuplah kepalamu. Masalah warnanya macam-macam, terserah. Saya dari atas ini melihat ke bawah seperti pelangi yang sedang turun ke bumi. Masya Allah, luar biasa. Ada merah, ada hijau, ada kuning, seperti partai yang berkoalisi. Sama-sama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ustaz Somad, dulu saya tidak pakai jilbab, rambut saya belum ditutup. Kenapa sekarang ditutup? Sudah hijrah, sudah tobat. Bukan Pak Ustaz, karena ubannya banyak. Itu namanya KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begitu mudahnya orang mempertontonkan auratnya, padahal ini diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Segala nikmat akan ditanya, akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan. Sehelai rambutmu. La yadkhulul jannata dayyus, tidak masuk surga dayyus. Dayyus bukan nama orang. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Pak. Iya, tadi anak bapak keluar nggak pakai jilbab. Biar aja. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan sekedar ngomong, ditulis di baju kaos. Urus surgamu, jangan urus nerakaku. Rambut anak saya yang rontok dia, yang kena cahaya matahari dia, yang kena ketombe dia, ngapain kamu urus? Itu bukan urusan kamu. Yang masuk neraka kan saya. Memang betul yang masuk neraka kamu, tapi kita nggak langsung masuk neraka, guys. Kita masih hidup di dunia. Bagaimana kalau azab datang? Bagaimana kalau ombak ini naik ke atas? Kalau air ini naik ke atas, dia tidak melihat mana rumah yang pakai jilbab, mana yang rumah nggak pakai jilbab, rata semuanya. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman itu datang, kamu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah. Maka mengingatkan anak gadis berusia 19 tahun pakai hijab, pakai jilbab, baju panjang, itu tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Abdul Somad, apa urusanmu di Halmahera Selatan? Apa urusanmu di Pulau Bacan? Kamu kan orang Pulau Sumatera, kamu orang Riau. Siapa bilang saya orang Riau? Setelah sholat subuh tadi saya sudah dinobatkan sebagai orang Pulau Bacan. Apa kamu tidak melihat batu cincinku Bacan dua-dua? Kanan Bacan, kiri Bacan. Ustadz cuma punya dua, ada dua lagi di kantong. Beberapa tahun yang lalu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya kalau ketemu batu Bacan, pulang dari sini saya akan tuju, ahlan wa sahlan, apa kabar? Begitu hebatnya nama Bacan dibawa kemana-mana. Hari ini saya sampai, bukan hanya sekedar sampai, bukan sekedar tausiah, belum selesai. Diberi jubah, diberi topi, diberi batu, diberi nama. Saya rasa nama saya sudah cukup panjang. Datuk, profesor, doktor, haji, kiai, syekh,
Abdul Somad, LC, MA, PhD, rupanya masih ada lagi Ompu. Tinggal satu lagi yang belum, almarhum. Apa bedanya setelah Ompu dengan sebelum Ompu? Sebelum Ompu kalau mati biasa saja. Setelah dapat Ompu kalau saya mati, satu pulau Bacan akan mengirimkan Al-Fatihah untuk Ompu Abdul Somad. Wah, semangat sekali jemaah. Siapa yang sanggup mengontrol anaknya pakai jilbab 24 jam di kamarnya? Jalan dengan siapa? Yang bisa mengawasi anak-anak kita adalah pondok pesantren. Ustadz Salim Afillah datang bersama Ustadz Rafiq, bersama Ustadz-Ustadz kita membangun pondok pesantren di Sofifi. Bukan pesantren Abdul Somad, bukan pesantren Ustadz Salim, namanya Pesantren Masyarakat Maluku Utara, supaya anak kita selamat rambutnya, selamat harkat martabat, selamat kehormatannya. Mudah-mudahan pesantren ini sampai hari kiamat tetap kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Bagi bapak ibu yang mau melihat, silakan datang ke Sofifi. Bagi yang mau mengirimkan, transfer ke nomor rekening berikut ini. Mudah-mudahan salah ketik. Loh, kok salah ketik Pak Ustadz? Niatnya mau ngirim nolnya 5, terkirim 6. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, orang berumur 19 tahun, dia ingin selalu memperlihatkan apa yang ada pada dirinya. Kalau laki-laki dia ingin menunjukkan ke temannya, saya hebat ngebut naik motor. Oh, akhirnya dia pun pakai motor yang knalpotnya sudah dikhitan massal. Suaranya menggelegar, dia gas, ada tetangga sakratul maut, ninggal kontan. Orang sholat maghrib dia ngebut, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah yang ada di dalam, mudah-mudahan mati nabrak yang listrik. Amin. Kalau mati syukur, setengah mati. Masuk ruang ICU, enggak mati-mati. Dipanggillah Ustadz Somad. Ustadz Somad, tolong bacakan Ustadz. Saya pun datang langsung bacakan Al-Fatihah. Langsung meninggal. Terima kasih Pak Ustadz. Kenapa? Udah meninggal. Menjadi sampah masyarakat. Alhamdulillah masih ada bapak polisi lalu lintas menertibkan knalpot yang bocor, akhirnya disemprit. Prit! Kenapa knalpot ini? Mohon maaf Pak, ini banyaklah ngeles segala macam. Oke, sebagai hukumannya push up Pak? Enggak. Lari-lari Pak? Enggak. Terus dekatkan telingamu ke knalpot. Digas sama Pak polisi. 3 hari suara itu terngiang-ngiang terus. Yang membelikan sepeda motornya siapa? Bapaknya. Yang ngerayu siapa? Ibunya. Ini bukan sayang anak, ini mencelakakan anak. Kalau nggak dibelikan motor nanti katanya nggak sayang. Mama, belikan aku motor. Nanti kamu jatuh. Aku bukan belajar berjalan, aku sudah dewasa, aku sudah jantan, aku gagah, aku perkasa, aku bukan mencong. Akhirnya dibelikan. Ternyata sayang kita sudah mencelakakan anak. Maka solusinya tidak lain tidak bukan adalah masuk pesantren. Anak saya belum masuk pesantren, masih SD. Tapi ponakan saya yang membawanya. Kamu mesti masuk pesantren. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Setelah tamat SMA, kau akan terbang sejauh mata memandang. Kau mau ke Mesir, silakan. Tapi kalau tidak mau ke Mesir, aku tidak paksa. Saya tidak paksa anak saya, ponakan saya mesti seperti saya. Kau mesti ke Mesir. Oh, nggak bisa dipaksa. Nanti saya paksa, dia di Mesir nggak jadi ulama, pulang jadi Fir'aun. Kalau dia nggak mau, apa yang kita paksa? Kau mau jadi apa? Aku mau jadi bupati, silakan. Tapi kau mesti jadi bupati seperti Bupati Halmahera Selatan. Jangan asal tepuk tangan aja. Memangnya kenapa? Ada apa dengan Bupati Halmahera Selatan? Di setiap desa dibangun rumah Quran.
Setiap desa dibangun rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran. Jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi rumah Quran yang dibangun sampai hari kiamat. Anak-anak baca Quran pagi, petang, siang dan malam, baca Iqra, baca Yasin, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Betul? Inilah yang tidak bisa dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad. Saya hanya tausiah, ceramah, menggelegar, itu pun kalau mikrofonnya hidup. Tapi Pak Bupati cukup dengan tanda tangannya, program 1 desa 1 rumah Quran jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang umur, sehat badan, berlanjut program-program ini insyaallah. Amin. Makanya di akhirat nanti yang akan dapat naungan, yang akan dapat atap, yang akan dapat perlindungan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nggak ada pohon kayu. Pohon kayu tumbang, gunung-gunung tercabut, luar biasa. Siapa yang mendapatkan naungan? Yang pertama bukan ustadz, yang pertama bukan ulama, yang pertama bukan tuan guru, yang pertama bukan kiai. Yang pertama mendapatkan naungan adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Doakan supaya pemimpin kita adil. Ya Allah, panjangkan umur pemimpin kami yang adil supaya banyak rumah Quran anak kami. Jangan sampai buta huruf Al-Quran nggak bisa ngaji. Jangan sampai kita mati nanti dia ziarah, dia ambil handphone, dia cari MP3 Yasin, lalu dia bilang, Mama aku nggak bisa ngaji, dengarkan aja MP3-nya. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini bapak boleh tertawa, tapi ini bisa saja terjadi. Betul? Sekarang sudah terjadi, orang baca Quran nggak pakai suara. Kalaupun pakai suara ujungnya aja, tansur jaun, fayakun. Itu tidak terjadi di Pulau Bacan. Itu hanya terjadi di planet Mars dan planet Neptunus. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak umur 19 tahun dia akan menampakkan gagahnya, perkasaannya. Ustadz kok tahu? Loh iya, saya kan pernah 19 tahun. Beberapa tahun yang lalu, ini baru 25. Saya lahir 1977, sekarang 2022. Berarti kan 45. Banyak yang enggak percaya. Ustadz 25, saya bilang 45, 25. Ayo terserahlah saya bilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah umur ini bukan masalah berapa lama kita di dunia. Masalah umur ini adalah masalah rasa. Berapa banyak orang tua tapi rasanya muda. Apa maknanya? Nggak tahu diri. Sumpah Pemuda 1928 itu isinya bukan anak muda semua, orang tua, tapi semangatnya semangat muda. Ini yang hadir bukan orang tua, bukan anak muda semua. Banyak orang tua yang mestinya dia di rumah nggak semangat, tapi dia katakan, aku ingin datang mendengar tausiah Ustaz Abdul Somad. Mama jangan, ini berat, nanti sakit, kena angin tepi laut, kencang, demam, batuk, bersin. Covid belum berakhir, dia sudah pulang tapi emaknya masih ada Omikron. Kenapa mesti datang tausiah Ustaz Abdul Somad? Kan bisa nonton di YouTube. Aku mau melihat langsung apakah Ustaz Abdul Somad itu betul ada di alam nyata. Jadi anak-anak muda ini mesti disalurkan. Alhamdulillah, begitu saya sampai ke Pulau Bacan, disambut oleh tarian-tarian anak muda. Yang nari itu saya lihat anak muda. Karena kalau yang nari orang tua, osteoporosis. Luar biasa tariannya anak muda. Dan tadi malam saya disambut di apa nama istilahnya, di tandu. Dan saya yakin yang memikul tandu itu juga anak muda. Karena kalau orang tua pasti dia terbaring 3 hari ini, tidak bangun-bangun. Nah, anak muda umur 19 tahun mesti dilatih fisiknya. Apa kata Kiai Ustadz Asep UAS, Ustadz Asep Sofyan, kata beliau, Ustadz Somad, ini anak-anak kita ajarkan tradisi supaya dia jangan hanya sampai baca kitab, juga hanya sampai pandai baca Quran,
tapi dia juga tidak meninggalkan tradisi. Jadi jangan merasa menyangka, untuk apa anak saya di pesantren? Nanti kalau anak saya di pesantren radikal, kalau anak saya pesantren tidak mengenal adat istiadat. Kita tetap mengenalkan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi Bapak Ibu jangan ragu memasukkan anak pesantren. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, terbatas, limited edition. Ustaz Somad, saya nggak mau masukkan anak pesantren. Kenapa? Itu kemarin anak teman saya masuk pesantren, pulang-pulang dari pesantren bandelnya minta ampun. Memang dia nggak diterima di mana-mana. Masuk SMP negeri ditolak, SMP plus ditolak, SMP unggulan ditolak. Akhirnya karena ditolak di mana-mana, masukkan ke pesantren. Dia lupa, dia sangka di pesantren sama kayak SMP. SMP pelajarannya 5, Beb. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris. Terserahlah apa tambahan satu lagi. Tapi di pondok pesantren, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, tajwid, arud qawafi, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis. Kalau anak yang bandel dimasukkan ke pesantren, dua kemungkinan. Kalau nggak lari, error. Pilih anakmu yang paling cerdas, pilih anakmu yang paling smart, pilih anakmu yang paling pintar, yang paling kuat daya tangkapnya, masukkan dia ke pesantren. Setuju? Ustaz Somad dulu masuk pesantren karena nggak diterima di SMP atau gimana? Saya memang pesan kakek, ayah, ibu saya, datuk saya, cucuku yang ini mesti masuk pesantren, jangan masuk sekolah umum. Cucuku yang lain terserah, tapi yang satu ini mesti masuk sekolah pesantren. Kalau umurku panjang, aku yang akan membiayai dia. Kalau aku meninggal, ini ku tinggalkan kebun kelapa 2 hektar untuk menanggung biaya sekolahnya. Jadi saya memang wasiat kakek saya, 2 hektar kebun kelapa untuk sekolah saya. Akhirnya dia meninggal, kelapanya pun ikut mati. Tapi ternyata Allah membalas niat baiknya. Saya ke Mesir 4 tahun, 2002 selesai, 98 2002 gratis Al-Azhar Kairo Mesir. Habis itu ke Maroko 2002 2004 pulang 2006 gratis lagi. Habis itu ke tempat Ustadz Asep kuliah di Sudan, itu pun juga enggak gratis tapi enggak bayar. Gimana ceritanya Pak Ustadz? Panjang ceritanya. Apa maknanya? Niat baik Bapak Ibu untuk menyekolahkan anak. Siapa yang pikir Abdul Somad dari pedalaman Pulau Sumatera bisa belajar ke Mesir? Itu semua adalah balasan dari Allah. Karena kakek datuk saya berniat cucuku ini sekolah agama. Saya pun juga sekarang berpikir begitu. Anakku, keponakanku sekolah agama, karena insya Allah akan ditolong Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah, in tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Menolong agama dengan kekuasaan. Buat rumah Quran, buat Islamic Center, bangun masjid, bangun sekolah tahfiz Quran, berikan bantuan. Setuju? Mantap. Bagaimana menolong agama dengan kami ibu-ibu perempuan? Kami ini perempuan Pak Ustadz, bukan ulama, nggak ada jabatan, nggak ada kekuasaan. Anaknya sekolahkan agama. Tapi anak saya cuma 1 Pak Ustadz, tambah 1 lagi. Anak adalah ibadah. Bahkan kalau ibadah sholat, putus. Ibadah baca Quran, putus. Ibadah baca Yasin, putus. Tapi ibadah anak tidak putus dengan kematian. Setelah ibu meninggal, setelah bapak meninggal, anaknya tetap hidup, membaca Al-Quran, mengalir sampai hari kiamat. Amin. Makanya kalau ada ibu tahun lalu hamil, tahun ini hamil, tetangganya resek nanya, kenapa kamu hamil-hamil terus? Ibadah. Inilah yang mengalir sampai mati. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini ibu-ibu yang membawa kotak-kotak ini adalah untuk pesantren masyarakat Maluku Utara yang akan dibawa ke Sofifi.
silakan mau diisi berapa, 1.000.000 boleh, 100.000 boleh, 2.000 masuk surga tapi dekat WC. Ustaz Somad ini ngomongnya nggak enak terus. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang bersedekah walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Kenapa tiba-tiba Ustaz Somad bersolawat? Solawat itu untuk menenangkan hati, solawat itu untuk menstabilkan jiwa. Memangnya ada hati kami yang tak tenang? Saya melihat ada gelagat nggak tenang karena kotak udah mulai dekat. Kepada petugas, mohon kotaknya jangan hanya di bawah, karena ada ikan-ikan besar di atas. Ada ikan paus, ada ikan hiu, ada lumba-lumba. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berapapun yang dimasukkan ke dalam kotak, akan tanahnya udah ada, jangan khawatir, tanahnya sudah diwakafkan oleh Bapak Haji Abdul Rahman. Tapi masih perlu semen, batu bata, batu kerikil, dibangunkan, semen, atap, anak-anak ngaji, bangun subuh ngaji, zuhur ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, jam 4 malam bangun tahajud. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, hadiahkan untuk almarhum ayah. Ini 1 sak semen untuk ayah, ini batu bata, batu kerikil, kirimkan, transferkan, mengalir sampai hari kiamat. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emak saya, ibu saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah sedekahnya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekahnya sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, yang paling afdal saqiyul ma, memberikan air. Akhirnya dia mewakafkan sumur. Jadi kalau ada di antara ibu bapak yang mau mewakafkan sumur bor, dipakai anak-anak untuk wudhu, untuk sholat, untuk mandi, untuk makan, untuk minum, sumur bornya mengalir sampai hari kiamat mengalir. Adapun di Halmahera Selatan tidak kekurangan air sedikit pun. Pandang ke kiri, air. Di tempat lain, di gurun pasir, kering kerontang. Masya Allah. Tidak ada anak yang agak lebih besar sedikit. Takutnya dia nggak bisa mikul, ini berat sekali duitnya nanti. Masya Allah. Bagus disuruh anak-anak kecil, karena ini akan menjadi pengalaman luar biasa bagi mereka setelah dia dewasa nanti. Nanti setelah dia menjadi anak lajang, anak muda yang gagah perkasa, dia akan bercerita kepada istrinya, abang, kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Oh, waktu Ustaz Abdul Somad aku yang bawa kotak, tapi pas aku bawa kotak dia pura-pura ceramah nggak lihat biar supaya duitnya nggak keluar. Masya Allah, tabarakallah. Nanti dia akan bercerita ke istri dan anak-anaknya. Dulu waktu ayah masih kecil, Ustaz Abdul Somad datang tausiah di pinggir laut di Pulau Bacan. Ayah lah yang membawa kotak waktu itu. Berapa Ustaz itu waktu ngasih duit? Enggak terlalu banyak. Siapa yang tausiah waktu itu? Ustaz Abdul Somad, Ompu Abdul Somad. Di mana Ustaz itu sekarang ya? Dia sudah meninggal. Inilah jamaah. Maksud saya waktu saya bilang meninggal tadi, mestinya jamaah ekspresinya sedih lah. Aduh, gitu. Ini pas saya bilang dia udah meninggal. Aduh, tidak ada empatinya sedikit pun. Mudah-mudahan jamaah sehat semua. Amin. Ini adalah orang-orang yang tulus ikhlas. Betul?
Mereka datang di jam-jam genting. Ini jam sekarang 9:30. Ini bukan hari libur, ini hari libur. Alhamdulillah hari libur. Berapa sinetron hilang pagi ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak muda umur 19 tahun, apa yang Ustaz tuju? Angka 19. Anak muda umur 19 tahun, dia mulai melihat pasangan. Yang laki-laki melihat perempuan, yang perempuan melihat laki. Sebelumnya dia cuma ingin minta minuman, sebelumnya dia cuma ingin minta uang jajan, sebelumnya dia cuma ingin minta sepeda motor. Tapi setelah 19 tahun, dia mulai, ayang, kamu gak boleh pacaran. Ustaz Somad, ini pacaran syariah. Saya gak ada manggil beb Ustaz. Terus kalian manggilnya apa? Manggil ya abi ya umi. Awalnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Jangan ada pacaran, nak. Wahai anak-anakku yang perempuan, wahai adik-adikku yang perempuan, ini yang memberitahu bukan Abdul Somad, Ustadz undangan dari Pulau Sumatera nun jauh di sana. Yang memberitahu ini adalah orang saudaramu yang sudah diakui sebagai warga Bacan. Kalian adalah adikku, kalian adalah anakku. Kalian jalan-jalan sama laki-laki yang tak mahram, pergi sana, pergi sini, pinggir laut, angin kencang, gembung masuk angin. Tertulis di botol. Apa tulisan di botol? Do not accept if cell is broken. Jangan buka botol kalau segelnya rusak. Sedangkan botol minuman yang harganya 5.000 saja tak ada harganya kalau segelnya rusak. Apalagi kalau engkau, wahai anakku, paham? Tak perlu kujelaskan lebih detail daripada itu. Ayah mesti tegas. Karena engkau kepala rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in. Setiap kalian kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun. Kalian akan ditanya tentang anak-anak perempuan kalian. Ustaz Somad ngomong anak perempuan. Jangan-jangan anak perempuannya di Pekanbaru nggak terurus. Saya nggak punya anak perempuan. Saya sudah siapkan nama anak perempuan. Baik. Perempuan yang baik, bahasa Marokonya Miziana. Saya tanya dokter, Pak dokter, Bu dokter, dokter perempuan mengurus pasien perempuan. Bu dokter, anak saya coba cek laki-laki apa perempuan. Alhamdulillah Ustaz Somad, sesuai keinginan anaknya perempuan. So sweet. Saya siapkan nama Miziana. Nanti kalau dia lahir akan panggil Ana Miziana. Begitu lahir laki-laki. Kata Bu dokter kemarin anaknya perempuan kok laki-laki. Ternyata anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Ternyata yang tahu benar-benar hakikat di rahim itu hanyalah Allah. Wa ya'lamu ma fil arham. Pak dokter, Bu dokter memprediksi berdasarkan gambar-gambar yang ada di sana. Tapi tidak juga salah, karena itu adalah bagian dari prediksi kedokteran. Akhirnya lahir, mau dibuat nama Miziana, tapi karena laki-laki ya tinggal hilangkan aja Mizian. Mudah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menyepelekan anak perempuan. Ini banyak orang sekarang, anakmu berapa? 3, tapi perempuan. Kenapa pakai tapi? Man ala salasa banatin, siapa yang merawat, membesarkan, menjaga 3 anak perempuan. Setelah pakai batu bacang makin pede. Sini satu, sini satu. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat, membesarkan, menjaga 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, didik dengan baik, masukkan ke pesantren. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik seperti Ustaz Abdul Somad. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai dia mati. Falahul jannah, maka baginya surga. Tiket ke surga, menjaga, merawat, menikahkan anak perempuan. Jaga dia sampai duduk di pelaminan dengan selamat. Setuju? Janji? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Hari akad nikah seremonial yang suci, mestinya pada hari itu dengan tersenyum. Wahai Abdul Somad,
Iya Bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran yang gak pernah dibuka sampai mati. Tunang marah ketika akad nikah. Kenapa? Karena sudah dapat titel MBA. Apa itu? Married by accident. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Makanya mesti tegas. Sore-sore hari Ahad sudah datang anak muda, sampai bunyi knalpotnya pun merayunya sampai ke knalpot. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh saya bawa anaknya? Tidak boleh. Selangkah kau bawa anak ini, selangkah pula kakiku masuk ke dalam neraka. Sebentar aja Bapak. Sebentar pula aku masuk neraka. Sekali tidak. Datang istrinya dari belakang. Kasihlah Bang, kita dulu lebih parah dari itu. Hancur dunia persilatan. Ketawa anak kecil di belakang, macam paham aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini nanti hisabnya luar biasa. Mulut tidak bisa bersilat lidah, lidah tidak bisa menjawab, bibir tak bisa berkata. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Masya Allah, penuh jamaah. Kanan penuh, belakang penuh, depan penuh, kiri air. Kalau disediakan perahu terapung penuh juga. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, apa yang mengganjal di pikiran Ustadz melihat tausiah di Pulau Bacan? Tidak ada, cuman yang satu agak bertanya-tanya di pikiran saya, kenapa tenda ini tiangnya rendah sekali? Ini nampaknya tenda yang gagal dipasang. Enggak apa-apa, yang penting bisa menahan kalau tiba-tiba hujan. Tapi luar biasa memang cuaca ini. Bisa teduh, sejuk, airnya menetes dikit-dikit aja. Masya Allah, tabarakallah. Doa orang-orang soleh di Pulau Bacan. Jaga anak-anak kita. Meleleh air mata ibu melihat anaknya duduk di perlaminan. Alangkah enaknya pengantin baru duduk bersanding. Masya Allah. Kalau ada orang nikah, lagunya itu yang kira-kira menyenangkan. Jangan yang menyusahkan. Mentang-mentang udah tobat, mentang-mentang udah hijrah, mentang-mentang sudah pakai jilbab, mentang-mentang sudah ngaji, nggak boleh pakai keyboard tunggal. Nyanyi religi. Pas dua pengantin duduk berpasangan, lagunya Bila Israel dat, nangislah kedua mempelai. Lagunya tetap lagu menyenangkan hati. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Menetes air mata ibu melihat. Ibu kenapa Bu nangis? Anaknya kan udah nikah. Haru Pak Ustadz, haru. Ibu jangan nangis terus. Kenapa? Nanti makeupnya luntur. Haru kenapa Bu? Saya sudah berhasil mendidik anak Pak Ustadz. Si bapak pun nangis juga. Bapak nangis kenapa? Saya ingin nikah lagi Pak Ustadz. Mohon maaf Ibu, saya keceplosan. Bapak nangis kenapa Pak? Ustadz Somad, berarti tanggung jawab saya sudah selesai. Tanggung jawab istri saya sudah selesai Pak Ustadz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawabmu lepas setelah anakmu menikah? Memangnya setelah menikah tak ada tanggung jawab lagi? Kalau pada hari pertama dia menikah, hari kedua, ketiga, keempat dia bulan madu honeymoon, setelah itu dia pulang, jilbabnya tanggal, bajunya lepas, dia datang pakai rok pendek, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu.
Tiba-tiba dia datang, selama ini cium tangan, selama ini assalamualaikum. Tiba-tiba dia datang, hai ayah, apa kabar? Maka kau berhak memanggil menantumu duduk bersama. Hai menantuku, mau dibawa kemana hubungan ini? Dulu kau datang kemari atas nama Allah. Aku menerima kamu jadi menantuku karena kau bawa Bapak Usman Siddiq kemari. Maka aku percaya. Anak-anak muda, adik-adik sekalian, jangan kalian mentang-mentang udah ngaji, udah sholat, udah tobat, udah hijrah, mau nikah kepedean datang sendirian Minang, gak akan diterima. Bawa Pak Hasan Ali Basam Kasuba, bawa tokoh, jangan bawa saya. Kalau saya dibawa nanti saya yang diterima. Jadi ada sopan santun, tata krama, budi bahasa. Jangan sampai tidak beradab. Idza ja'akum, kalau datang kepadamu hai bapak-bapak, kakek-kakek, datuk-datuk yang punya anak gadis. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang orang yang baik agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia. Jangan kau persulit dengan minta mahar tinggi-tinggi. Setuju? Nampaknya anak muda semangat. Saya mau meminang anak bapak. Apa yang kau bawa? Aku ada membawa emas. Berapa gram? 3 gram. Cari yang lain. Baik dia, sholat dia, bisa jadi imam, maka masya Allah tabarakallah. Saya pun makan di hotel, bukan di Pulau Bacan, di satu tempat yang tak boleh disebutkan untuk menjaga kode etik jurnalistik. Pagi-pagi saya pun makan sarapan. Tiba-tiba datang ibu-ibu membawa anak gadis. Ustadz Abdul Somad, iya bu, ini ada saya bawa pegawai di kantor saya, PNS. Maksudnya itu apa bu? Saya mau nyari imam. Oh, saya khotib bu. Saya udah nikah bu. Dia mau cari imam. Selama dia bisa jadi imam untuk anak-anakmu. Masalah imam di Pulau Bacan, sengaja yang ditampilkan tadi adalah anak muda. Yang baca Quran tadi bukan orang dewasa, anak muda. Dan uniknya nggak ngeliat Quran, saya ngeliat dia terus. Apa yang dia lihat? Ternyata Quran itu di kepalanya semua. Saya kalau saya pejamkan mata saya, nampak juga Quran, cuman kulhu sama Qul a'udzu binnas. Tapi beliau membaca tanpa melihat Al-Quran. Sebenarnya masyarakat Pulau Bacan ingin memberitahu ke Abdul Somad, hai Abdul Somad, di tempat kami anak mudanya aja begitu baca Quran, apalagi yang tua-tua. Betul? Allahu Akbar. Yang keempat, anak muda kalau sudah berumur 19 tahun, maka dia mulai diajak oleh teman-teman sekeliling. Berawal dari yang kecil-kecil. Saya ingat betul dulu, kadang kita ini baik, tapi teman-teman kita masih SMP, saya waktu itu diajak cabut sama kawan-kawan. Mat, yuk cabut yuk. Oh enggak, aku masuk kelas. Ayo cabut. Oh enggak, aku masuk kelas. Kalau enggak cabut, bencong. Oh, bangkit jantan kita. Apa? Ayo cabut. Pengaruh pergaulan luar biasa. Siapa yang bisa mengontrol anak-anak kita? Di sekolah dia berteman dengan siapa? Pulang sekolah dengan siapa? Malamnya dengan siapa? Yang menyelamatkan pergaulan anak tinggal satu, pondok pesantren. Ustadz tadi ngomongnya pesantren. Memang kita cerita tentang pesantren. Ini jangan-jangan Ustadz Somad ngomong pesantren dia. Pesantren masyarakat Maluku Utara. Ini masuk Maluku Utara kan? Masyarakat Maluku Utara. Pesantren kita semua, pesantren kita bersama. Oh, ini Ustadz Somad dengan Ustadz Salim mau bangun pesantren dia. Bukan milik kamu. Ini adalah pesantren la yuhabu, yang tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, karena ini adalah wakaf. Dia akan diminta tanggung jawab di hadapan umat. Seperak pun uang ini tak boleh kami ambil. Ini milik umat dan tidak kami bawa ke Riau, tidak dibawa ke Yogyakarta, tapi dipakai untuk pesantren masyarakat Maluku Utara. Inilah usaha kami. Ustadz Somad kalau hanya sekedar pengajian tabligh akbar,
Kemarin Ustaz Somad waktu tabligh akbar di tepi laut, di Pulau Bacan, masyarakat penuh, kanan kiri, atas bawah, full. Apa hasilnya? Sampah berserak-serak. Tolong selesai tausiah nanti sampahnya dikumpul, masukkan. Jangan sampai nanti meninggalkan kesan yang tidak baik. Apa hikmah dari kedatangan Abdul Somad? Sendal banyak hilang. Apa hikmah dari kedatangan Abdul Somad? Kotor akhirnya taman kota. Jangan itu. Kami ingin meninggalkan sesuatu. Apa yang ditinggalkan Abdul Somad setelah dia pulang? Dia bersama Ustadz Salim meninggalkan pesantren masyarakat Maluku Utara. Amin. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Ibu-ibu masih ada grup Yasin? Sore-sore ada? Ibu-ibu masih ada grup marhaban solawatan ada? Bagus terus. Kenapa gitu? Karena kalau kita grup rame-rame nggak ketahuan siapa yang nggak hafal. Kalau sendirian ketahuan. Tapi kalau kita rame itu nggak ketahuan. Marhaban ya khair. Yang bunyi yang enggak gerak-gerakkan aja boleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, anak umur 19 tahun mesti ditentukan arahnya kemana. Dia mesti ditetapkan harus jadi apa. Karena kalau tidak, dia tidak tahu. Dunia ini dianggap hanya tempat main, jajan, uang, ketawa, pulang, capek, tidur, besok minta uang lagi. Maka mesti ditetapkan, kamu mau jadi apa? Ibu saya tegas, ayah mencari nafkah. Ibu tegas, kau mau jadi apa? Kalau kau mau jadi ustadz kuliah ke Mesir, kusiapkan biaya, terbang sejauh mata memandang. Tapi kalau kau tidak mau sekolah, di belakang ada kebun, kau bertanam sawit, nikah, punya anak, jelas. Kau mau nikah, mau kuliah? Aku mau kuliah, mak. Akhirnya saya pun kuliah. Keenakan kuliah, nggak pulang-pulang. Akhirnya dia telepon, pulanglah anak. Aku mau doktor, mak. Nggak ada gunanya kau doktor kalau aku almarhumah. Tapi berkat doa ibu, saya pulang berbakti. Pulang 2008, meninggal dia 2019. 11 tahun saya jaga dia. Saya bawa dia makan, saya belikan semua kesenangannya, saya bahagiakan dia. Akhirnya apa yang saya cita-citakan dapat juga. Akhirnya walaupun dia meninggal, saya tidak doktor. Setelah dia meninggal 2019 saya doktor, 2020 profesor, dan hari ini bertambah profesor, doktor, empu, Ustadz Abdul Somad. Anak-anakku, adik-adikku, kalian mesti punya cita-cita. Cita-citanya adalah membahagiakan orang tua. Silakan kau jadi bupati, membahagiakan orang tua. Silakan jadi dokter spesialis, membahagiakan orang tua. Jangan sampai orang tuamu di Pulau Bacan membawa handphone ke tempat servis. Tolong lihatkan handphoneku dulu, tukang servis. Kenapa, Bu? Nampaknya handphoneku ini rusak, sudah tidak berbunyi 1 bulan. Setelah dicek, handphonenya nggak masalah, Bu. Terus anak ibu yang error di sana, nggak pernah nelpon, nggak pernah tanya kabar. Tanya makanan kesukaannya apa, minumannya apa, pakaian yang dia suka apa, bisikkan ke telinganya. Sudah ngopi belum? Tanya dia, mau jilbab warna apa? Dulu aku pernah ingin jilbab warna itu. Kenapa nggak jadi? Mahal. Setelah dia tua, senangkan hatinya. Saya belikan Quran besar sekali. Karena saya tahu matanya sudah tidak bisa melihat Al-Quran. Begitu dia tengok Quran besar, tersenyum dia. Apa kata dia? Wow, Quran kau ini mantap sekali, besar sekali hurufnya, titiknya jelas. Menyenangkan hati orang tua. Senangkan hati orang tuamu,
buat dia seperti raja, maka rezekimu akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Anak-anak mesti bercita-cita. Saya tidak paksa untuk anak-anak jadi ustadz. Makanya banyak kadang ibu-ibu, Ustaz Abdul Somad, tolong anak saya ini mau ke Mesir. Yang mau ke Mesir ibu apa anaknya? Saya Pak Ustadz, kalau gitu anaknya di sini, ibu aja yang ke Mesir. Kalau anaknya mau jadi dokter kok. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi tentara. Silakan. Kamu jadi apa nak? Aku mau jadi polisi. Silakan. Terserah sesuai dengan bakat dan kemampuan. Kata orang dari kecil sudah kelihatan. Anak saya ini Pak Ustadz mau mandi di sungai, mandi di laut, terus angkatan laut. Anak saya main layang-layang, terus angkatan udara. Anak saya ini bawa jarum suntik, terus dokter spesialis. Tapi nggak mau belajar, pecandu narkoba. Na'udzubillah, na'udzubillah. Biasanya bakat anak dari kecil sudah dapat, sudah kelihatan. Tinggal kita bimbing saja, kita arahkan. Dan doa ibu luar biasa. Mengapa Ustaz tidak mengatakan doa ayah? Karena anak lebih lama dengan ibu. 9 bulan 10 hari. Betul Bu? Betul Pak? Di Pulau Bacan ngandung masih 9 bulan 10 hari. Astaga, saya serius ini. Soalnya di tempat lain kabarnya nikah Januari, April lahir. Pas ditanya kok cepat sekali, ini namanya edisi minimalis. Rabbana hablana minas sholihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Hebatnya anak-anak di Pulau Bacan. Apa yang Ustaz lihat? Anak-anak datang tabligh akbar. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 10. Anak-anak bisa dengar ceramah merekam dari tadi. Anak-anak bertahan dari kecil. Anak-anak. Saya kalau melihat di depan malu Pak Ustadz. Mau di tengah bapak-bapak nanti nggak kelihatan. Terus di mana? Naik mereka ke atas. Anak-anak. Anak-anak luar biasa. Di tempat lain anak-anak nggak mau tahu, mau ceramah, mau tabligh akbar. Kami yang penting main game online, yang penting main handphone, nggak peduli. Mau tamu, mau bupati, mau ustadz, mau ulama, main game online terus. Tapi di Pulau Bacan, anak-anak peduli kepada tausiah, anak-anak peduli kepada ceramah. Kalau hari ini anak-anak masih peduli tausiah, peduli ceramah, peduli tabligh akbar, 20-30 tahun akan datang, Pulau Bacan masih tetap berkumandang Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di tempat lain azan berkumandang, tapi begitu kita sampai ke masjid orang tidak ada. Ternyata apa? Flash disk. Hayya 'alas shalah. Tidak ada orang di masjid. Lalu itu suara apa? Handphone. As-salatu khairum minan naum. Tapi di Pulau Bacan insya Allah azannya berbeda. Kenapa? Yang azan ini bukan sembarangan orang. Hayya 'alas shalah. Siapa yang azan? Babinsa. As-salatu khairum minan naum. Siapa yang azan? Babin Kamtibmas. Jamaahnya pun menjawab, hayya 'alal falah. Siap. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan jadi polisi, silakan jadi tentara, silakan jadi pejabat. Hai anak-anakku, tentukan arah. Kalau kau jadi penguasa, kalau kau jadi orang kaya, kau pakai tujuan utama menolong agama Allah, membahagiakan orang tua. Mertua jangan lupa. Kalau orang tuamu kau bahagiakan, itu biasa. Tapi ada seorang perempuan mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, dia sekolahkan, uangnya habis. Setelah anak itu cantik jelita, diserahkannya kepada engkau, dinikahkannya dengan engkau, maka mertuamu juga adalah bagian sama dengan orang tua. Inilah anak-anak muda yang dicintai orang tua, yang diharapkan calon-calon mertua. So sweet, amazing.
Dimanapun tausiah mesti ada kepastian. Banyak orang bingung mendengar ceramah, kapan Ustadz ini selesai? Kecuali Ustadz Abdul Somad, orang sudah tahu. Kenapa? 60 menit pasti selesai, 600 ml. Begitu juga dengan hubungan anak-anak umur 19 tahun. Jangan mau dibawa jalan ke sana kemari, WhatsApp, hubungan, video call. Tanya, sampai kemana hubungan ini akan berakhir? Apakah sampai ke pelaminan atau hanya sekedar di sepeda motor sebelum datang penumpang yang lain? Pastikan arahmu, pastikan tujuan. Kalau tidak jelas, jangan lakukan. Kenapa? Karena akan hanya menjadi kesia-siaan. 5 sifat anak umur 19 tahun. Selamat ulang tahun Kabupaten Halmahera Selatan yang ke-19. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan rahmat dan barokah. Mudah-mudahan keluarga kita semua sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi penghafal Quran soleh dan solihah, mujahid fisabilillah. Kita istiqamah dan mati husnul khatimah. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilayka bihaqqi suratil Fatihah wa bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana. Barakah Nabi Muhammad, barakah surat Al-Fatihah. Mudahkan segala urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat ya Allah. Allah maballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami. Berdiri pondok pesantren, berdiri rumah-rumah Quran di setiap desa. Selamat anak-anak kami, selamat generasi penerus kami. Jangan sampai rusak akidahnya, mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup. Wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kami ingin ketika kami bersama di surga, bersama anak kami, bersama orang tua kami, ma'an nabiyyin, bersama para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang-orang yang soleh. Allah muwaffiq ulata umurina, pemimpin kami, Pak Bupati kami, Pak Wakil Bupati kami, Bapak DPRD kami, condongkan hati mereka menolong agamamu dengan amanah kekuasaan yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Jadikan anak-anak kami bangun di tengah malam, saat kami sudah mati meregang nyawa, di liang lahat mereka berdoa meneteskan air mata. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali su'amaina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali salatini sultanati Bacan, sultan-sultan yang sudah memperjuangkan la ilaha illallah di Pulau Bacan, yang sudah mendahului kami. Jadikan surga balasan mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Bacan, jadikan Halmahera Selatan, jadikan Maluku Utara, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba was zina. Selamatkan anak kami, bangsa kami, umat kami, keluarga kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma ja'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari lisan mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu